semuanya. Jadi kali ini mau mereview ulang isi dari pembahasan poster. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan aman ya, baik di dunia maupun di dunia maya. Ups. Pernahkah kalian menghitung dalam satu hari berapa sih jam yang waktu kalian habiskan di depan layar ataupun laptop? Mulai dari bangun tidur, pasti cek media sosial, belanja online, belajar, bekerja, sampai mau tidur lagi pun kita tidak bisa lepas yang namanya internet. Dunia digital ini sudah menjadi rumah kedua bagi kita. Namun, tahukah kamu, di balik segala kemudahan yang kita nikmati, ada bahaya besar loh yang mengintai. Coba kita lihat data statistik yang ada di samping saya ini. Tara! Dari 4 kejahatan di dunia, kini terjadi di dunia maya. Anda tidak salah dengar. 25% kejahatan global ini adalah kejahatan cyber atau kejahatan online. Ini tuh bukan lagi sekedar angka di atas kertas, tapi suatu ancaman yang nyata loh, yang bisa menimpa siapa saja, termasuk saya dan juga Anda. Bersama saya Anjili Khairunisa, selama 10 menit ke depan kita akan mengupas tuntas bagaimana kita bisa membentangi diri dan bersama-sama dalam membangun dunia digital yang aman dan terpercaya. Mari kita mulai. A few moments later. Kita harus tahu dulu fondasi hukumnya. Di dunia nyata, kita punya KUHP atau Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, di dunia digital ini, kita punya yang namanya hukum cyber. Apa sebenarnya hukum cyber itu? Ada yang tahu nggak? Nah, hukum cyber ini tuh adalah aturan hukum yang mengatur penggunaan dari teknologi digital, internet, dan seluruh aktivitas yang terjadi di dunia maya. Karena sifat internet ini itu luas, jadi dalam ranah hukum internasional, aturan ini tuh digunakan sebagaimana untuk mengatur kerjasama antar negara dalam menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Jadi, kalau ada penipu di luar negeri yang menipu warga Indonesia, hukum inilah yang menjadi dunia. Nah, pertanyaannya ini tuh, untuk apa sih hukum cyber ini dibuat? Nah, ada 4 tujuan utama hukum siber yang wajib kita pahami. Yang pertama, melindungi data dan privasi penggunaan internet. Yang kedua, nah, hak kita di atas privasi itu harus dijamin agar tidak disalahkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mencegah kejahatan cyber. Dengan adanya aturan dan sanksi yang tegas, orang akan berpikir 2 kali sebelum berbuat jahat di pengguna internet. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem digital antar negara. Ini tuh penting agar infrastruktur digital ini seperti perbankan ataupun pertahanan tidak lumpuh akibat serangan cyber. Yang keempat, mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Teknologi itu seperti pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat yang sangat bermanfaat, tapi juga bisa jadi senjata mematikan kalaupun jatuh ke tangan yang salah. Sekarang mari kita bedah apa saja contoh nyata dari kejahatan cyber.
yang sering kali terjadi di sekitar kita. Contoh utama yang harus kita waspadai itu adalah peretasan atau hacking. Atau ini tuh pembajakan akun media sosial atau situs web resmi. Yang kedua, penipuan online. Mulai dari kedok undian berhadiah, lalu ada belanja online yang fiktif, hingga modus romansa atau romance scam. Lalu ada pembayaran hoax, di mana berita bohong yang sengaja disebar untuk memicu kepanikan atau memecah belah masyarakat. Lalu ada pencurian data pribadi. Data seperti KTP, nomor rekening, atau suap foto itu disalahgunakan misalnya untuk pinjaman online secara ilegal. Lalu ada serangan virus atau malware. Program jahat ini yang merusak sistem perangkat kita demi memeras korban, seperti ransomware. Namun, kita tuh harus realistis dalam menegakkan hukum di dunia virtual ini dengan penuh jalan yang berliku. Setidaknya Wah, ada 3 apa aja tuh tantangannya? yang dihadapi oleh penegak hukum saat ini. Yang pertama itu teknologi yang berkembang sangat cepat. Hari ini kita mengamankan satu celah cyber. Besok para peretas sudah menemukan metode baru yang lebih canggih. Terus ada regulasi hukum yang seringkali ini kewalahan dan terlambat mengejar laju inovasi teknologi. Tantangan kedua ini tuh sulit melacak pelaku dari negara lain. Nah, jadi pelaku kejahatan cyber ini tuh sering menggunakan jaringan samaran seperti VPN-nya berlapis ataupun menggunakan identitas palsu, sehingga jejak digital mereka itu sangat kabur dan sulit dilacak. Terus tantangan ketiga ini perbedaan aturan yang dianggap sebagai kejahatan siber. Nah, melihat tantangan yang begitu besar, apakah kita harus takut dan berhenti menggunakan internet? Tentu saja tidak dong. Solusi terbaiknya ada di tangan kita sendiri. Kita harus membentengi diri dengan menjadi netizen yang cerdas. Ada loh langkah yang konkret dan sederhana dari informasi. Jadi yang kita bisa diterapkan itu, kita pikir dulu sebelum klik. Jangan gampang tergiur dengan tautan hadiah gratis atau pesan yang mendesak seperti itu. Nah, pasti itu tuh ada perbaruan sistem secara berkala. Nah, selalu update sistem operasi ponsel dan aplikasi Anda. Nah, pembaharuan ini tuh penting karena membawa jubah pelindung terhadap virus yang sedang tren saat ini. Nah, terus juga ada waspada namanya phishing. Jadi jangan gampang mengklik tautan yang mencurigakan yang berpura-pura menyerupai situs resmi dari bank ataupun instansi dari pemerintah. Lalu ada backup data, di mana simpan data penting Anda secara berkala di tempat lain seperti di hard disk eksternal ataupun cloud, agar jika perangkat Anda ini terserang dari malware, data Anda itu tetap aman. Jadi keamanan cyber ini bukan hanya tugas dari pemerintah, bukan hanya tugas polisi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal kecil, dan juga mulai dari sekarang itu hati-hati ya yang namanya kejahatan cyber. Saya Anzilo Khairunisa dengan NIM 24831300060 pamit undur diri. Stop kejahatan cyber, wujudkan internet aman. Terima kasih dan sampai jumpa.